Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Tentunya ada ucapan syukur yang keluar dari dalam hati kita untuk kita senantiasa selalu berterima kasih kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sudah jadikan bagi setiap kita, bagi saya dan bagi saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa, jelas, datang mengingatkan setiap kita bahwa setiap kita adalah umat-umat yang dipilih oleh Tuhan. Ya, jelas firman Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bahkan kita adalah kepunyaan Allah sendiri. Saudara, hal yang luar biasa yang Allah lakukan bagi setiap kita, Yesus yang kaya rela dijadikan miskin, supaya kita yang miskin dijadikan kaya. Firman Tuhan katakan kita dari kegelapan dibawa oleh Allah kepada terangnya yang ajaib, saudara. Melalui siapa? Melalui pengorbanan Yesus. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Firman Tuhan katakan ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semua terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Melalui karya salibnya saudara, kita, kamu dan saya tidak hanya sekedar dipulihkan, tetapi kita memperoleh status yang baru. Status kita diubahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kamu dibawa dari hidup dalam dosa ke suatu dimensi hidup yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran, melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kasih Allah senantiasa dicurahkan bagi setiap saya dan bagi setiap kita sekalian. Tidak hanya itu saudara, kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ini yang menjadi hal yang luar biasa. Bapak Gembala seringkali katakan ini saudara, kita menjadi anak dan kita memiliki hak istimewa saudara. Kita menjadi ahli warisnya Allah. Dalam Galatia 4 yang ke-7 saudara, kita nggak perlu baca, tapi saya percaya kita semua tahu ayat ini saudara. Ini yang menjadi hal yang luar biasa saudara, ketika kita benar-benar membawa hidup kita, merespon panggilan Tuhan. Dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal bagi setiap kita dan membawa kita kepada rencananya yang besar. Luar biasa saudara. Adapun dampak dari semua ini saudara, itu sungguh luar biasa. Sampai dengan hari ini kita masih menikmati berkat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menjadi bagian kehidupan kita saudara. Di mana setiap kita pasti mengalami dan menikmati berkat-berkat rohani yang luar biasa. Firman Tuhan katakan di dalam sorga. Kita baca ayat yang terakhir saudara dalam Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan begini saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wow saudara, ini menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar meresponi Dia, kita benar-benar terima kasih karunia Allah. Apa yang ada dalam kerajaan sorga, setiap kita pasti menikmati dan Tuhan menggenapi itu dalam hidup saya dan saudara. Biarlah kehidupan kita hari-hari ini bahkan seterusnya, hidup kita mau menggenapi setiap firman apa yang disampaikan oleh Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kita mau bersemangat di dalam Tuhan, menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan penuh kepercayaan.
dan kita akan terima kemenangan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami menikmati berkat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, kasih karunia Allah senantiasa menjadi bagian kami. Bawa terus kami lewat firman-Mu untuk masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Dan biarlah setiap kami senantiasa memuliakan Tuhan. Pagi ini hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu Tuhan, khususnya jemaat COTW Temanggung. Biar Tuhan senantiasa memberkati umat-umat-Mu Tuhan. Biar bawa mereka untuk mereka boleh menggenapi firman-Mu Tuhan melalui kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi berkat, menyampaikan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Karena kami telah dibawa Tuhan, diangkat Tuhan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu yakin bahwa Engkau ada senantiasa bersama dengan kami. Dan biar kehidupan kami senantiasa ada di dalam Engkau. Biarlah hari yang baru ini kami mau sambut dengan penuh ucapan syukur, sukacita, damai sejahtera daripada Allah menjadi bagian hidup kami. Dan kami peroleh kemenangan lepas kemenangan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.